ada sebuah lembaga anti korupsi internasional pernah melaksanakan survei berupa dengan pendekatan social eksperimen. Survei yang dilakukan itu adalah dengan memilih 10 negara untuk dijadikan sebagai sasaran surveinya. Survei yang dilakukannya itu dengan metode social eksperimen tadi, dengan menyebarkan 10 dompet ke tempat-tempat umum di setiap negara dari 10 negara itu. Yaitu ada dompet diisi uang dan diisi dengan alamat. Pada saat itu penentuannya ada beberapa negara yang sudah dipilih, ada negara Eropa, Timur Tengah, dan ada negara Asia. Ada Finlandia, ada Denmark, ada Inggris, ada Qatar, ada Saudi, ada Malaysia, dan ada Indonesia. Ada 10 negara. Metodenya adalah makin banyak dompet itu kembali kepada pemiliknya, maka dia akan menganggap bahwa negara itu makin jauh dari korupsi, atau negara itu adalah warganya adalah jujur. Sebaliknya juga begitu. Alhasil ditemukan bahwa di negara Finlandia dan Denmark, dari 10 dompet yang disebar di tempat umum itu 9 diantaranya kembali kepada pemiliknya. Ini kemudian mengambil kesimpulan bahwa negara Denmark dan Finlandia itu adalah negara yang amat jujur. Kemudian masuk ke Timur Tengah sedikit, itu ternyata ditemukan ada 7 dompet yang kembali ke pemiliknya, 3 tidak kembali. Di Malaysia itu adalah 50-50, 5 yang kembali dengan 5 yang tidak kembali. Sedangkan di Indonesia 9 yang tidak kembali, 1 yang kembali. Itu pun yang 1 hilang di uangnya, tinggal alamatnya yang ada dengan dompetnya. Akhirnya narasumber ini berkesimpulan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat korup, negara yang tidak jujur warganya. Tetapi pada saat sesi diskusi pada saat itu saya kemudian menyampaikan bahwa perspektifnya harus dibagi 2. Perspektif pertama, kita menunjukkan bahwa linier, nyambung hasil risetnya bahwa betul Indonesia adalah negara yang korup. Tetapi perspektif yang kedua, bisa kita melihat bahwa sesungguhnya Indonesia itu banyak orang jujur, banyak orang baik. Tetapi orang baik ini tidak mau mengambil peran, tidak mau mengambil amanah, tidak mau repot, tidak mau mengambil pekerjaan, sehingga dia membiarkan dompet itu berlarut-larut di tempat umum, akhirnya diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, diambil oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya, akhirnya hilang dan tidak kembali ke pemiliknya. Artinya apa? Bahwa kita orang-orang baik yang berada di kampus ini, adik-adik mahasiswa atau para dosen, sesungguhnya orang baik di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Hanya saja kita melihat terlalu banyak orang baik yang tidak mau mengambil peran di masyarakat. Penceramah di Yayan Pare-Pare itu luar biasa banyaknya. Hanya saja mimbar-mimbar ceramah yang ada di Pare-Pare ini tidak diisi oleh orang Yayan Pare-Pare. Akhirnya kadang-kadang kita menemukan narasi-narasi yang muncul itu sangat tidak logik, bahkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama kita. Kenapa? Karena itu kemudian diambil alih oleh orang-orang yang mungkin secara keilmuan belum mumpuni, kemudian punya semangat untuk berdakwah, akhirnya itu dia mengisi masjid-masjid kita. Begitu pula dalam pembinaan mahasiswa atau kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan adik-adikku, ya, bahwa sesungguhnya mungkin saja banyak anggaran yang telah digelontorkan oleh kampus untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, tapi kalian yang baik-baik ini yang sering berada di masjid itu tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Akhirnya apa? Kegiatan itu hanya berakhir dengan foto-foto saja. Kegiatan itu hanya berakhir dengan LPG saja, tidak menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Begitu pula dengan Bapak Ibu dosen, mungkin saatnya lah kita turun tangan, mengambil tanggung jawab untuk pembinaan mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin saatnya lah kita harus berbuat lebih untuk anak-anak kita.
untuk mahasiswa-mahasiswa kita, agar kegiatan mereka bisa terarah dengan baik, agar kegiatan bisa mereka terstruktur, agar kegiatan mereka bisa tepat sasaran sesuai dengan yang kita inginkan. Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa al-khata'u fil hazm, bahwa kesalahan karena mengikuti proses atau sudah berusaha khairu minal khata'i fit tabyi'. Itu lebih baik daripada kita kemudian tidak berbuat apa-apa. Kita mending ada kesalahan yang kita lakukan ketika membina mahasiswa atau ketika kita melaksanakan kegiatan, itu jauh lebih baik dibanding kita tidak berbuat apa-apa. Dalam hadis juga kan sudah jelas sekali bahwa idza istahadal hakim, kalau ada hakim yang sudah bersungguh-sungguh untuk memutuskan perkara kemudian dia benar, falahu ajroni, kemudian ada 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Artinya bahwa sesungguhnya dalam mengikuti proses itu potensi untuk melakukan kesalahan itu selalu ada, tapi itu lebih baik karena bisa dikoreksi dibanding tidak pernah melakukan apa-apa. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan, bahwa negara kita, bangsa kita, kampus kita, daerah kita itu tidak kurang orang baik. Hanya saja orang amanah, orang jujur, orang baik ini tidak mau mengambil peran lebih di masyarakat, sehingga peran itu didominasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau konteks narasi moderasi beragama, itu kita ini adalah silent majority. Kita ini mayoritas yang diam saja. Di media sosial, di TikTok itu disebarkan narasi-narasi kebencian kepada sesama warga negara yang berbeda agama dan lain sebagainya. Tetapi kita ini adalah orang yang di kampus itu relatif diam, tidak melakukan perlawanan di media sosial, sehingga yang terjadi seakan-akan negara kita ini darurat radikalisme. Padahal presentasinya hanya kecil sekali. Ini yang terjadi. Atau jangan-jangan kita di kampus ini kita hanya menyebarkan informasi itu di sekitar kita saja. Dalam teori disebut dengan overload information. Ada informasi yang berlebihan hanya berputar di lingkaran kita saja, di-share hanya di grup kita saja. Lagi-lagi karena kita tidak mau mengambil tanggung jawab untuk menyebarkan narasi-narasi positif ke seluruh masyarakat. Kita tidak mau mengambil amanah dalam bentuk itu. Olehnya itu kami berharap sekali, kebetulan diamanahi sebagai bidang kerjasama dan kemahasiswaan, mungkin saatnya kita, Bapak Ibu dosen, kami mohon untuk ikut membina anak-anak kita, baik itu ber-SK maupun tanpa SK. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab moral kita. Jangan sampai selama ini kita hanya membiarkan mereka bergerak sendiri, sehingga dilihatlah oleh orang lain bahwa kegiatan-kegiatannya tidak produktif atau tidak berkualitas, dan kemudian mereka menyimpulkan jangan-jangan dosennya juga tidak bertugas. Tidak. Mungkin saja kita yang selama ini tidak mendampingi mereka, tidak hadir dengan mereka, sehingga hasilnya itu kemudian tidak menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Olehnya itu sekali lagi mengacu kepada sosial eksperimen tadi, bahwa sesungguhnya pendidikan itu belum tentu linear dengan keadaan yang ada di masyarakat, tapi bisa jadi kita terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, berupa kesempatan untuk mengabdi di Pare-Pare, kesempatan untuk mengabdi di masyarakat, dan kesempatan untuk berbuat untuk bangsa dan agama kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.